Selamat siang anak-anak semua, berjumpa kembali dalam pelajaran tambahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau seksual dan tidak dengan perkawinan atau aseksual ya. Yang pertama kita akan bahas adalah perkembangbiakan hewan secara seksual atau perkawinan, yaitu perkembangbiakan yang terjadi dengan adanya peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil peleburan keduanya akan menghasilkan sigot. Sigot kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Embrio ada yang tumbuh dan berkembang di dalam telur dan ada juga yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim. Perkembangbiakan secara kawin dapat dibedakan secara garis besar, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur dan melahirkan atau opovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut dengan ovipar. Sigot akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras. Selanjutnya, telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ada pada ikan, katak, cecak, dan burung. Baik, Miss lanjutkan ke hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau istilah lainnya adalah vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh berkembang di dalam rahim. Di dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan sehingga siap dilahirkan. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar antara lain pada mamalia. Selain melahirkan, mamalia memiliki ciri memiliki kelenjar susu, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki daun telinga. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan melahirkan antara lain ada kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan atau istilah lainnya opovipipar. Sigot dari pembuahan akan menjadi embrio yang akan dibungkus oleh cangkang telur. Telur tidak akan dikeluarkan oleh induknya, melainkan tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Bayi hewan yang telah menetas akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Lalu, apakah perbedaan antara hewan vivipar dan opovipipar? Perbedaannya, kalau pada hewan vivipar, embrio akan mendapatkan makanan dari induknya. Sedangkan pada hewan opovipipar, embrio tidak akan mendapatkan makanan dari induknya, tetapi dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Hewan yang termasuk opovipipar antara lain adalah beberapa jenis ikan hiu, beberapa jenis kadal, dan beberapa jenis ular. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau aseksual ya, yaitu merupakan perkembangan yang tidak melibatkan peleburan sel sperma dan sel telur. Perkembangbiakan hewan secara aseksual dapat dilakukan dengan cara pembentukan tunas dan fragmentasi. Contoh pertama adalah pembentukan tunas ya. Tunas akan tumbuh dari tubuh induknya, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Hewan yang dapat berkembang biak dengan tunas contohnya ada pada hidra dan ubur-ubur. Contoh selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, potongan tubuh inilah yang kemudian menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi ya, itu contohnya ada pada cacing planaria. Demikian anak-anak untuk materi hari ini yang bisa Miss berikan ya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak pembelajaran hari ini ya. Nanti di WA grup Peltam nanti akan diberikan tugas untuk menjawab soal-soal ya mengenai perkembangbiakan hewan. Silakan dijawab dengan baik. Setelah itu kita akan melakukan Google Meet ya, Google Meet untuk pembahasan soal. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.